jarang jadi kameramen. Tahun lalu jadi MC. Mantap. Lanjut. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Alhamdulillah nih kita udah 10 hari dalam pelaksanaan itikaf. Iya. Yang merupakan tahun kedua nih di Safatul Marwah. Iya. Gitu. Ya kami dari Safatul Marwah mengucapkan banyak terima kasih atas keterlibatan dari Ustaz Heru dan Tunas Harapan Ilahi terutama. Ini kalau kami bilang ini terobosan. Oh, terobosan. Gitu. Yang sebelumnya memang jamaah melaksanakan iktikaf itu kan mandiri. Ya. Kebetulan masjid kita buka 24 jam nih selama Ramadan. Kapan mereka datang ke masjid untuk iktikaf dipersilakan. Tapi dengan adanya program ini jadi seperti ada angin sejuk lah istilahnya ya untuk kita. Warna baru Gitu. Nah, saya berpikir mudah-mudahan nggak terlambat penjelasannya gitu, karena harusnya kemarin nih gitu. Cuman mungkin biar jamaah tahu, warga tahu apa sih yang memotivasi atau ide awal program ini berjalan terutama, atau yang mungkin kenapa Safatul Marwah jadi pilihan. Oh gitu. Ide awalnya, kemudian kenapa memilih Safatul Marwah seperti itu. Langsung jawab nih, bagus ya. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya selaku pribadi dan juga mewakili SMIT Tunas Harapan Ilahi ya, itu berterima kasih pada seluruh pengurus DKM Safatul Marwah ya. Kalau secara pribadi, mungkin tahun lalu kita sudah mengadakan itikaf ya, bagus ya. Ya. Walaupun itikafnya itu sifatnya baru mandiri atau semi terstruktur lah gitu ya. Menjajakan. Iya, menjajakan gitu ya. Dan yang tahun ini alhamdulillah lebih banyak warna dan lebih banyak program ya sebenarnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lagi terima kasih ya yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian kami mengadakan program itikaf 10 hari disertai dengan beberapa rangkaian kegiatan seperti taklim nih. Nah, tapi qadarullah taklim belum bisa ya, belum bisa. Karena kita masih tes nih. Tes ombak. Iya, tes ombak tahun ini ternyata masyarakat untuk antusiasme itu belum seperti yang diharapkan. Tapi alhamdulillah kemajuannya sudah luar biasa. Terus untuk tebar imam qiyamul lail di malam-malam ganjil, ya ide itu dari mana ya? Pertama ide itu melihat dari beberapa masjid yang sudah umum melaksanakan, bagus ya, umum melaksanakan kegiatan itikaf, gitu ya. Mereka ada kegiatan seperti itu gitu ya. Walaupun ada kegiatan yang lain lagi seperti taklim di tengah malam gitu ya, sambil menunggu waktu sahur, tapi lebih banyak mereka yang mengadakan qiyamul lail atau tahajud bersama gitu ya. Ya, sehingga kegiatan itu bisalah nanti coba kita adakan gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa Safatul Marwah yang dipilih? Karena saya merasa ya tahun lalu itu sambutan dari pengurus itu luar biasa gitu. Iya, dan antusiasme juga dari masyarakat juga luar biasa gitu ya. Iya. Sehingga Safatul Marwah itu jadi pilihan lah untuk menjadi tempat itikaf gitu ya. Sekaligus melaksanakan program-program yang lain. Yang ketiga, memang program untuk tebar imam di Ramadan ini bagus, ada dua. Pertama tebar imam untuk tarawih. Nah, tapi karena waktunya pendek, dari 3 masjid yang kita targetkan, termasuk salah satunya Safatul Marwah, itu yang baru terrealisasi baru 1, yaitu Mushola Hikmah di daerah Ciliwung. Itu kita turunkan 4 orang. 4 orang siswa kami dari kelas 10 dan 11.
dia Itu jadi imam tarawih. untuk menjadi imam tarawih Selama Ramadan atau selama 10 hari. selama 10 hari. Oke. Dari tanggal 2 sampai tanggal 11 Ramadan. Jadi ada yang jadi imam, ada yang menyimak. Dia ternyata program itu luar biasa. Disambut baik oleh DKM di sana dan minta supaya berkelanjutan di tahun yang akan datang gitu ya. Berkelanjutan di tahun yang akan datang. Dan masjid samping dari Al-Hikmah itu juga mendengar gitu ya. Kalau bisa ada kami juga dititipkan anak-anak yang seperti itu gitu ya. Terus Inspirasi. iya gitu ya. Karena mudah-mudahan tujuannya di samping untuk melatih anak-anak untuk bisa menjadi imam ya di masyarakat, mereka memang setelah lulus sekolah kan kuliah dan terjun ke masyarakat gitu ya. Lagi mereka juga punya potensi yang sampai saat ini mereka merasa potensi saya cuma bisa ngaji doang. Ternyata di masyarakat itu dibutuhkan kalau di Ramadan. Dan masjid satu lagi Sofatul Marwah, tapi karena waktunya pendek tuh bagus ya. Jadi nggak sempat kita untuk melaksanakan tebar imam khusus untuk tarawih. Tapi ada momen saat itikaf kayaknya kita bisa coba nih. Ya. Karena melihat sambutan di sana itu oke. Kita coba. Dan alhamdulillah dari pihak DKM Sofatul Marwah, dari Ustadz Nandang gitu ya, dan kawan-kawan itu menerima dan menyambut baik ya, menyambut baik. Yang kami turunkan di sini itu kelas 12, guru 1 orang ya, kemudian yang 2-nya itu adalah kelas 12, 1 kelas 11 dan 1 lagi itu kelas 10 ya. Nah harapannya saya lagi dari program-program ini anak-anak nanti bercerita ya. Teman-temannya siap tahun depan gitu ya. Kita siap untuk disebar di mana-mana gitu ya. Regenerasi ya gitu, regenerasi segala macam biar mereka itu nggak kaget gitu ya, nggak kaget bahwa akan ada program seperti ini. Program ini juga diapresiasi sekali ya sama ketua yayasan kami. Dia bahkan ketua yayasan kami itu 2 kali menitipkan uang jajan buat anak-anak gitu ya. Secara pribadi, apresiasi. Iya. Silakan diatur sama Pak Kepala Sekolah gitu ya. Ini uang jajan dari kami, ya, dari saya sendiri gitu ya. Ya alhamdulillah. Akhirnya anak-anak bisa di samping mereka dapatkan pengalaman, juga dapat nilai plus dari guru-guru Quran mereka, dari wali kelas mereka gitu ya, termasuk dari saya gitu. Tapi juga dari ketua yayasan juga bisa jadi pemacu juga gitu ya. Dan di unit yang lain akhirnya seperti SMP, teman-teman di SMP juga sebenarnya banyak yang bagus. Potensinya. Tapi di unit SMP karena mereka lihat penjenjangan seperti akan dimulai di sekolah tahun depan. Jadi ada seminggu sekali atau di sekolah dulu mengimami teman-temannya gitu dia. Gitu. Jadi kurang lebih itu yang nggak berjalan itu kemarin ya talim tuh bagus. Talim. Kita masih tes case gitu ya. Rencananya saya aja lah dulu yang isi gitu ya. Cara berseri gitu ya. Tapi qadarullahnya belum, mudah-mudahan di tahun yang akan datang gitu ya bisa kita adakan tambahan lagi nih. Tambahan kegiatan yang lagi yang bisa memacu gitu ya. Sebenarnya kepikiran juga bagus untuk mengadakan kalau 10 hari banyak yang mukim di sini, kita bisa adakan kurs singkat, misalnya kurs pengelolaan zakat. Kami itu ada unit pelayanan zakat. Sekolah ya? Sekolah ada UPZ gitu ya. Itu langsung sejajar dengan yayasan. Jadi pelatihan zakat gimana sih pengelolaannya, gimana cara fundraisingnya gitu ya. Itu bisa gitu ya. Atau pelatihan yang lain lagi, misalnya pelatihan membaca Quran dengan metode ini gitu ya. Itu selama 10 hari insya Allah intensif. Kalau jemaahnya itu mukimnya itu menetap, itu bisa jadi pesantren singkat. Emang itu cita-cita saya secara pribadi ya. Iktikaf itu jadi tempat bukan hanya kita mendekat pada Allah, tapi jadi nilai plus membentuk pesantren ya, singkat ya. Berarti memang programnya harus diganti nama Ustaz ya? Ya betul. Iya pesantren. Pesantren itikaf gitu ya? Iya, nggak itikaf lagi tapi memang pesantren gitu. Ya? Tapi itu berarti harus mukim. Iya, pesertanya memang harus mukim. Iya, biar nanti terstruktur gitu. Itu kemungkinan bagus. Bicara program, berarti kan ada target.
Ya. ada capaian gitu. Kalau dari Ustadz sendiri ketika menentukan di sini di Safatul Marwah, apa sih targetnya yang mau dicapai? Atau ternyata capaiannya seperti apa sih yang udah gitu. didapat di 10 hari ini? Nah, pertama saya sangat puas ya. Pertama targetnya adalah mensiarkan sunnah Nabi. Jadi banyak orang yang semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, dia. Tapi sunnah Nabi yang ini walaupun sering dibahas di kajian-kajian segala macam itu belum populer. Nah, belum populer. Jadi menghidupkan sunnah Nabi yang luar biasa nih, sudah banyak ditinggalkan oleh umat. Dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memberikan edukasi ya pada masyarakat bahwa itikaf itu yang ideal itu memang 10 hari tidak pulang gitu. Ada dia. 10 hari sunnah yang nggak populer nih. Iya. Sunnah yang nggak populer. Sunnah yang nggak populer dan berat gitu ya. Berat karena nggak semuanya gitu ya. Itu waktunya belanja, Ustadz. Iya. Hari terakhir. Nggak semuanya bisa. Cuman kita coba edukasi pada masyarakat bahwa ada di pesantren-pesantren, di tempat-tempat yang lain itu sudah ada yang seperti ini gitu ya. Dan yang ketiga, target kita adalah saya lagi menghidupkan masjid-masjid yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi ada masjid-masjid yang besar itu biasanya dalam tanda kutip mereka jadi masjid transit ya, dari mana-mana Pak Gus. Ya. Sertanya dari mana-mana. Contohnya di Marala yang ada di Modern itu ya. Itu bukan hanya dari kota Tangerang, tapi dari kabupaten, dari Tangsel pada datang ke sana. Jadi itu kita namakan masjid transit. Iya. Padahal zaman dulunya itu ini bukan salah benar ya. Zaman dulunya itu Nabi itu itikaf itu di sekitaran rumahnya saja. Oke. Kalau ditanya masjid di Madinah itu ada banyak nggak? Banyak. Ada masjid Bani ini. Masjid zaman Nabi itu dinamakan sesuai dengan nama sukunya. Nah, di Nabi sendiri ya Nabi nggak itikaf di mana-mana kecuali di dekat rumahnya saja. Nah, itu masyarakat akhirnya sih. Dan saya senang ya di sini karena akhirnya anak-anak juga tahu ada itikaf gitu ya. Mungkin hari ini mereka baru ramai saja dari aktivitas. Anak muda juga ya ada itikaf nih, ada kegiatan segala macam. Nah, karena itu kita sadar yang namanya dakwah itu nggak instan ya. Tapi jangka panjang gitu ya. Ya ini mudah-mudahan bisa terus gitu ya. Dan yang keempatnya ya mudah-mudahan tim DKM dan pengurus itu bisa termotivasi untuk ikut mengadakan, ikut mengelola, juga ke depan juga bisa mengajak masyarakat ya untuk lebih intens hadir. Kayaknya edukasinya harus 1 bulan sebelumnya ya, bagus ya kali ya masyarakat gitu ya. Iya. Terus harus lebih itu dia. Yang selanjutnya ya mengenalkan anak-anak kami ya. Iya, anak-anak kami ke masyarakat gitu ya. Bahwa ini loh ada generasi muda yang bisa untuk menggantikan kita gitu ya, sehingga kita bisa punya senyum gitu ya, harapan gitu ya. Oh, anak muda ternyata ada gitu ya, yang udah siap di gitu tengah ya. carut marut generasi yang dengan para ya gitulah yang hari ini kita hadapi pemuda. Jadi targetnya kurang lebih seperti itu bagus ya. Dan saya senang lah di tahun kedua ini masyarakat luar biasa ya, mobil khusus pengurus itu luar biasa itu ya. Luar biasa. Itu bagus ya. Kalau dari evaluasi kegiatan Ustaz, kira-kira hal apa yang urgent untuk dievaluasi seandainya nih kami dapat kehormatan tahun depan ada acara lagi yang serupa di sini. Evaluasinya pertama memang babnya pembagian tugas ya. Tugas. Saya juga sadar sih ketika saya mengadakan itikaf seperti ini gitu ya, menginisiasi, kemudian ditangkap dan bekerja sama dengan Safatul Marwah. Saya sadar gitu ada step yang harus saya bangun di tahun ini, yaitu step memberikan contoh ya dan edukasi gitu ya. Contohnya kalau saya sudah briefing tuh dengan panitia tuh dari anak-anak. Pokoknya yang tugas hari ini harus disupport sama teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain harus hirosah
Prioritasnya itu jaga malam, Oke. harus jaga malam. Nanti minta tolong Pak pengurus biar jam 10 dimatikan sebagian lampu. Biar istirahat gitu ya. Iya, istirahat tuh dia. Mau ada yang tilawah silakan segala macam. Nah, setelah mereka nanti dari kalian ada yang tidur, yang tugas tidur duluan gitu ya. Nah, nanti ada yang jaga jam 12 tidur gantian, bangunin yang lain. Dia nanti bangun sampai jam 2, nah itu bangunin peserta. Oh iya, saya baru ngeh tuh Ustaz. Iya. Ternyata kok mereka nggak tidur, semua tidur gitu. Ternyata ada yang jaga ya. Iya, itu dia. Akhirnya jadi tambahan tugas kemarin, salah satunya iya. jaga motor setelah diingatkan oleh Pak Haji Sirwan itu. Iya. Supaya tolong dilihatin Mas Heru ya motor segala macam, saya tetap tutup nih. Oh iya, akhirnya ada anak-anak yang jadi ada petugasnya di kami itu ya. Iya, untuk tugas segala macamnya gitu ya. Jadi anak-anak akhirnya paham tuh. Iya. Iya. Dan yang tugas membangunkan memang idealnya kita pegang mic ya. Iya. Cuman mungkin tahun ini belum gitu ya, belum. Nah, saya masih mandiri saja bangunkan gitu. Jadi seperti itu. Dan memang saya coba berikan contoh gitu ya. Kan kita punya hormon ya, hormon istirahat bagus. Yeah. Kalau dari sisi medis ya, atau dari sisi ilmu pengetahuan, itu kan ada hormon yang kalau kita tidur, kata Nabi itu tidur habis Isya, bangun jam 2, itu insya Allah dari jam 2 sampai pagi itu, jam 8 itu mata kita encerang itu. Dia. Makanya paling lambat itu kalau kata dokter tidur jam 10 paling lambat. Kita meleset daripada itu pasti nagih nanti. Sehingga kita nggak fit. Ya. Nah itu sebenarnya para ulama zaman dulu juga begitu. Ya, tidur berkualitas ya itu dia waktunya. Ya itu waktunya di situ aja nanti. Nah itu saya rasakan sekali pengalaman dari tahun lalu tuh. Dulu kalau itikaf sejago-jagonya mata lah. Ya. Tapi seiring siaran setelah kita banyak baca referensi segala macam, oh enggak. Tahun lalu kita coba tuh. Kita ada triknya. Nah, ya setengah 11 ternyata bisa. Apa herang segala macam, tidur nggak terlalu banyak siangnya. Nah, paling ngantuk itu nanti ketemu kalau jam 8 tuh ngantuk istirahat, nanti ketemu ngantuk lagi paling habis asar gitu ya, habis asar gitu. Cuma itu aja tuh biasanya. Jadi tidur itu memang kan itikaf itu tidurnya sedikit memang, sedikit kan tidurnya gitu ya. Nah itu kemarin sudah diajarkan tuh anak-anak untuk manage. Mudah-mudahan Pak Gus juga nangkep sih kemarin waktu saya bangunin, Pak Gus. Ya, nah, 2:30 ya gitu, tahajud sebentar saja gitu. Habis itu kita munajat, lanjutkan ibadah-ibadah yang lain. Kalau seperti itu enak. Kemudian yang evaluasi selanjutnya mungkin sebenarnya banyak ya, bukan banyak ya. Ada beberapa peserta yang dari akhwat gitu ya, yang ingin diikut sertakan gitu ya. Iya, saya kan juga ini posting di sosial media. Ada beberapa emang yang masuk gitu nanyain gimana apa atau bisa ikut atau apa. Ya untuk tahun ini sementara bagus gitu. Sebenarnya banyak yang minat ya, ya. Mudah-mudahan di depan itu di belakang lah. Emang sekarang lagi nggak beranjak ngetren atau gimana, Ustaz? Kalau sekarang itu sebenarnya siarnya udah banyak ya bagus ya. Siarnya sudah banyak dan orang-orang tuh mulai coba-coba. Mulai coba-coba gitu ya. Itikaf kayak gimana sih gitu ya. Asik nggak sih gitu ya. Apalagi kalau mereka rombongan bawa temen gitu. Kalau di sekolah saya sendiri itu jadi program tahunan wajib. Jadi anak-anak itu 3 hari wajib itikaf. Ada yang kabur nggak? Ada juga anak-anak loh. Nah, cuman kita kan cuman motivasi mereka saja nih. Ini babnya bab mengenalkan ibadah sunnah yang ditinggalkan. Di belakang nih kalau tertutup, bagus, ada AC-nya, kayaknya itu luar biasa tuh. Jadi memang pertanyaannya comfort nggak sih buat akhwat gitu pertanyaannya. Iya. Kemarin. Kalau melihat kondisi seperti ini, mungkin mereka akan menahan kantuk sampai pagi. Jadi nggak bisa untuk mukim. Tapi untuk sementara mereka pulang pergi, masih bisa jadi pilihan gitu ya. Mereka tahan kantuk segala macam. Dan yang keduanya memang kalau boleh kasih masukan ke Shafatul Marwah, kalau untuk peserta yang paling banyak 3 kamar mandi mungkin cukup sekarang ya. Iya. Tapi kalau nanti ke depan sudah nerima akhwat,
itu 2 kamar mandi ikhwan, 2 kamar mandi akhwat itu harus ditambah lagi dia. Jadi memang yang jadi masalah tempat itikaf itu di masjid manapun sebesar apapun Fasilitas. itu pasti kamar mandi. Apalagi sudah mulai mukim di Marala itu, yang mukim itu puluhan Pak. Nah, mereka kamar mandi kan ada berlapis-lapis di setiap lantai. Bagus, saya pernah belum ke Marala? Belum ya. Di Buana Gardenia juga kamar mandinya atas bawah itu ada 6 kamar mandi segala macam. Ya, kalau di beberapa tempat yang sudah rutin bahkan menyediakan fasilitas cuci, laundry, ya, laundry. Nah, laundry gitu ya. Ya kalau cita-cita dari Sawatul Marwah itu menjadi masjid transit, menjadi masjid pusat syiar, ya ke depan begitu. Nah, biasanya kalau udah ada masjid seperti itu bagus, udah jadi masjid seperti itu yang namanya fundraising, donasi, itu mengalir tuh, mengalir tuh luar biasa itu nanti. Nah, kelihatan kegiatannya, jadi orang nggak sayang gitu ya. Udah sisi makanan luar biasa lah di sini, makanan ngangenin gitu ya. Ya, makanannya chefnya chef rumahan, justru lebih kerasa seperti itu ya. Jadi evaluasinya mungkin itu ya. Jadi ya untuk tempat kalau ke depan lebih spanduk mungkin lebih awal kali bagus ya gitu. Spanduk iya. Edukasi ke masyarakat lebih awal. Terus kerjasama dengan musala-musala sekitar RW gitu ya. Ada itikaf gitu ya. Ayo datang gitu. Jadi masjid itu memang jadi pusat teruh dari musala-musala yang lain gitu. Karena ada fikih yang lain kan tidak boleh di fikih yang lain ya. Tidak boleh itikaf di musala gitu ya. Itu masih kan? Masih ada gitu. Ada beberapa musola yang mengadakan itikaf. Iya, walaupun di fikih yang lain diperbolehkan gitu ya. Di fikih yang lain kalau ada masjid ya masjid, jangan di musola gitu ya. Karena yang bilang musola juga masjid juga, masjid kecil. Iya, masjid kecil gitu ya. Sebenarnya nggak ada namanya masjid itu cuman jami sama masjid. Iya. Jadi kalau tanya di Arab ada musola nggak ada. Musola itu cuman ada di rumah, di rumah-rumah gitu. Itu bagus. 10 hari nih Tet ya. Apa mungkin ada kejadian atau apa yang paling berkesan? Entah kejadian, entah apa lagi yang berkesan selama itikaf ini. Itu kalau apa bahasanya? Kalau getaran-getaran gitu ya, getaran-getaran dalam hati itu, secara pribadi ada lah. Dia. Jadi kalau salah satu hikmah kita itu menjauh dari dunia, menyepi, menyendiri itu, kita bicara dengan diri kita itu lebih mudah, mengintrospeksi diri itu lebih mudah, berkaca dengan apa yang kita lakukan itu lebih mudah gitu ya. Kalau di keramaian kan kayak seperti ini nih, wah itu udah konsen itu. Nah, walaupun hanya sejenak tuh kadang-kadang lesatan hati itu lebih berasa itu, dan itu jadi bekal buat menghadapi 11 bulan yang akan datang gitu ya. Terus yang selanjutnya di tahun ini yang saya rasakan ya alhamdulillah lah, saya melihat antusiasme dari masyarakat dan dari siswa gitu ya, dari anak saya juga mau, mereka itu mau, udah mulai show gitu ya. Dia tinggal ke anak-anak itu sekarang cara bersosialisasi dalam masyarakat itu yang belum saya kaitkan gitu ya. Jadi imam udah oke lah. Cuma habis itu kan dia mundur, selesai. Udah kumpul dengan teman yang lain gitu ya. Nggak coba untuk nimbrung dengan masyarakat segala macam. Jadi itu termasuk yang mutakifin dari luar juga ya akhirnya masih berkelompok dengan kelompoknya lagi, nggak berbaur dengan masyarakat. Sebenarnya masalah itu bagus, jadi akhirnya jadi eksklusif. Nah, jadi eksklusif. Kalau mengenai program, apakah Ustadz punya apa sih namanya ya, patokan atau contoh lah di masjid mana atau ada gambaran pengennya tuh bikin program ini tuh nanti goalnya ke sana gitu, seperti itulah. Contoh gitu ya. Contoh mah kayak Masjidil Haram ya, gitu ya. Masjid Nabawi ya. Jadi ya. Cuman kalau yang terdekat dari kita, karena saya dulu kuliahnya di Bandung, bagus ya. Itu dulu suka diajak sama kakak kelas, yuk ke Baitur Rahman yuk gitu. Masjidnya almarhum Presiden B.J. Habibie sana. Itu 10 hari bagus nih. Itu khatam Al-Quran. Jadi imam itu khatam. Dicicil di tarawih. Ya. Habis itu 8 tarawihnya nggak ditutup dengan witir. Nah, nanti mereka bangun malam hari
Lanjut. itu lanjut. Jadi satu hari itu 3 juz. Satu juz tambah 2 juz. Itu luar biasa itu. Rata-rata 1 jam berarti 3 jam itu Ustaz. Iya 3 jam. Bener ya 3 jam. Bener. Jadi 1 juz tarawih 1 juz. Jadi orang yang mau tarawih di situ memang orang-orang yang sudah siap. Ya. Sudah siap gitu ya. Dan mereka sudah bisa nyiasatin. Kayaknya istirahat dulu deh gitu. Atau sholatnya duduk dulu deh gitu ya. Jadi dan itu saya ngeliat itu pengelolaannya luar biasa bagus. Jadi ya, dulu kita kalau itikaf itu punten nih bagus, bayar kita. Bayar. Jadi kita memang ngeluarin uang sendiri gitu buat mendapatkan kekhusyuan gitu ya. Emang niat setelah itu. Emang niat ya, emang niat itu. Jadi kita tiap hari mahasiswa itu wah 10.000 dapat makan 10.000 segala macam. Bahkan jauh setelah itu adik-adik kelas itu bilang sekarang mah disediain tenda-tenda. Jadi Nabi itu memang kalau itikaf tuh dia membawa sarirnya, membawa tempat tidurnya, kemudian minta dibangunkan tenda. Nah, ditaruh di belakang. Jadi sempat saat itu kemarin saya lihat ada kayak gitu juga tuh. Banyak bagus sekarang. Akhirnya jadi banyak. Jadi itu yang jadi inspirasi gitu ya. Kemudian yang kedua masjid yang jadi inspirasi masjidnya Darut Tauhid. Itu kalau Ramadan sama seperti program di sini 24 jam itu masjidnya Saudi buka. Dibuka. Itu yang saya bilang itikaf itu jadi pesantren bagus. Ada kelas-kelasnya. Nah, Darut Tauhid 2 lantai gitu kan ya. Ngambil kelas mana nih? Kelas ini, ikut kajian ini segala macam. Oh, luar biasa itu. Dia kalau di situ nggak usah bayar. Sahur gratis. Buka gratis tuh ya. Makan malam gratis. Jadi gitu. Nah, dulu waktu zaman kuliah itu selalu pulang H-3, H-2 gitu. Iya, untuk ke Tangerang gitu ya. Jadi emang dari dulu sudah senang itikaf gitu ya, sudah senang itikaf. Gitu. Nah, itu kan merubah mindset atau menanamkan mindset baru soal itikaf. Betul. Yang tadinya keingintahuan apa sih itikaf, kemudian jadi kayak tadi Ustaz bilang senang, jadi senang. Hobi gitu ya. Atau ya berlanjut lagi bukan sekedar senang dan hobi, tapi jadi kebutuhan, jadi ngerasa butuh. Jadi gitu, butuh. Ya. Dan yang saya lihat di Darut Tauhid, kemudian yang saya lihat di Baitur Rahman itu mereka jadi masjid transit, belum hidup di masyarakat gitu maksudnya. Menjadi kebutuhan di masyarakat sekitarnya. Yang saya inginkan justru masyarakat itu tahu gitu, teredukasi. Ada 100 orang, misalnya ada 100 kakak di sini, ya 10%-nya lah. Gitu ya. Itu udah luar biasa. Para keluarganya lah pada datang, itu udah luar biasa sekali. Iya. Pagi 10 kakak rame-rame deh tuh. Satu kakak berangkat ke sini. Nah, itu menarik Pak Gusti ya, menarik kalau saya punya ketua yayasan, saya punya kiai. Itu kalau lagi itikaf ini semua keluarganya diangkut. Dia semua keluarganya diangkut ikut itikaf. Jadi rumahnya kosong. Rumahnya kosong. Jadi kami itu menyebar, ada yang di BSD, ada yang di Marala, ada yang di Banjarwijaya gitu ya. Dan setiap hari itu kami komunikasi di grup gitu ya. Dari leader-leader kami sudah contohkan. Jadi gitu. Kira-kira kedepannya nih, pertama apakah program ini akan dilanjutkan? Ya. Seandainya dilanjutkan, kira-kira apa yang akan kita garap nih tahun depan? Lanjutannya seperti apa? Atau apakah program ini hanya ketemu tahun depan persis di Ramadan gitu ya, ataukah kita ada program lain diantaranya? Iya. Gitu. Kalau sebagai apa ya, bridging lah sampai ketemu Ramadan depan kita mulai gitu. Oh itu. Jadi karena saya di sini guys ya, jadi ya saya sini tamu gitu ya. Ya saya sih berharap dan juga mendorong ya agar DKM itu terus mengedukasi masyarakat bahwa innama ya'muru masajidallah. Siapa-siapa yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Sebenarnya landasan DKM itu program kerjanya itu aja. Ya, mengajak orang biar mau memakmurkan masjid gitu ya. Dan memakmurkan ini sederhana ya, nggak perlu nitip uang, meramaikan saja itu. Nanti kalau sudah makmur, uang datang sendiri gitu ya. Nah, diharapkan DKM itu membuat tadi bridging
untuk sampai ke Ramadan. Karena semua puncak kegiatan DKM itu ada dan paling ramai di Ramadan. Betul nggak Pak Gus? Betul ya. Hampir semua masjid. Hampir semuanya masjid itu prepare luar biasa. Prepare luar biasa itu. Nah, selama Ramadan di masjid di Buana Gardenia itu sudah nyebar dana untuk kebuli 100 porsi setiap berbuka. Wah. Nah, selama 30 hari. Pas itikaf selama 10 hari kebuli lagi. Chefnya diundang, masak di situ segala macam. Itu leher kaku lah. Iya, jadi 3 bulan sebelumnya mereka sudah ready gitu ya, sudah ready. Dan kalau di masjid-masjid yang seperti itu gitu ya, masjid-masjid yang transit, banyak relawan bagus dari luar gitu ya. Seperti teman-teman yang kemarin saya ajak sini gitu kan, itu bisa diberdayakan kalau mereka ada waktu. Jadi emang masjid yang modern sekarang itu mereka mengajak relawan bukan hanya dari lingkungannya, ternyata dari luar juga. Selama mereka mau mengelola, meluangkan waktu, dia itu bisa tuh. Ya, Masjid Marhala juga banyak menerima relawan seperti itu. Ya, edukasinya kalau Ramadan kan banyak ya, dari mulai zakat, edukasi masyarakat. Ini mungkin di sini baru zakat fitrah. Zakat mah belum. Ada edukasi yang perlu lagi kan kepada masyarakat gitu ya. Setahu saya zakat mal itu buat Pak Agus ya gajinya Agus 15 juta ya gajinya Pak ya. 2 digit ya, iya. Amin. Plus THR ya, plus THR yang jumlahnya 2 kali gaji ya. Itu udah kena zakat mal tuh. Jadi bukan hanya fitrah tapi zakat malnya berupa zakat profesi juga harus ditagih tuh. Saya kira disetonkan dulu. Enggak ya, kalau profesi mah enggak langsung kalau gaji iya. Langsung gitu Pak Guru. Jangan Senin Sabtu. Iya. Harus disetonkan dulu. Kecuali saya langsung beli emas, Tat. Saya simpen dulu gitu setahun. Nah, ini menarik. Karena banyak orang tua kita itu yang investasi buat anak-anaknya dengan emas. Nah, siapa tahu ada mereka yang sudah siapkan investasi buat anaknya itu, buat kuliah, buat beli rumah anaknya itu udah 100 gram. Kalau tidak dikeluarkan, itu siapa yang mau menyeru? Jadi ya, siapa yang menyeru gitu ya. Nah, itu edukasi itikaf, edukasi zakat, ya, edukasi santunan yatim, luar biasa loh. Dia luar biasa. Jadi saya mendukung mendorong ya biar jadi ada kegiatan bridging seperti itu. Apalagi saya lihat di sini ya, Ustadz Amir ya, di sini banyaknya orang tua Ustadz ya, udah tua ya. Iya, udah sepuh kabeh ya. Jadi yang jadi MC itu bisa anak-anak itu. Jadi ya bisa anak-anak yang jadi MC gitu ya. Yang azan itu nanti dijadwalkan anak-anak gitu ya. Jadi waduh itu jadi syahrul Ramadan jadi syahrul tarbiyah. Jadi bulan pendidikan buat anak-anak muda itu. Dan kalau direncana pas ya harusnya di sini. Kalau ada rencana untuk mengadakan course selama Ramadan, misalnya course programmer gitu ya, latihan desain, luar biasa. Di sini ada internet. Nah, dari anak-anak yang hanya main game diarahkan ke sana. Iya, ini ada itu. Dan itu pernah kami coba. Pernah di Masjid Darussalam Ciliwung itu, kami undang salah satu programmer ya, kawan kami namanya Pak Hasan, itu orang Kakap. Beliau itu Pak Hasan. Iya, beliau itu mengadakan ini santen Ramadan buat programmer di waktu itikaf. Diajari. Menyenangkan ya. Ya. Jadi gitu. Jadi anak-anak dari luar tuh akhirnya datang gitu ya. Tapi dulu kita nggak menyediakan itu kan suplemen ya. Pokoknya kita nggak rapikan gitu. Misalnya gini loh. Kita belajar dari jam 8 sampai jam 10 ya. Habis itu tilawah Anda. Jangan habis itu tidur, jangan begitu gitu. Jadi tidurnya diatur. Jadi ada jadwalnya kayak di pesantren gitu bagus. Yang pokok ada dulu gitu. Jadi mereka disadarkan dulu bahwa ini
suplemen tambahan saja gitu ya. Dari kan luar biasa melawan kejenuhan beribadah gitu ya. Itu luar biasa itu. Jadi itu bisa jadi daya tarik gitu ya, daya tarik. Jadi ya, kemarin sudah ada pesantren Ramadan di sini, bentuknya lomba-lomba ya, bagus ya. Lomba-lomba. Bentuknya lomba-lomba. Jadi ya, besok bisa di-create lagi gitu ya. Misalnya itikaf khusus anak-anak di malam keberapa gitu ya, di malam genap nih. Yang aja repot tetap lagi malam ya. Ternyata anak lebih mudah diatur, Pak. Lebih mudah diatur kayak kemarin tuh yang di sini nih. Iya. Mereka udah bawa karpet sendiri, Iya. bawa selimut Perlengkapan sendiri, gitu bawa ya. bantal. Iya. Itu yang saya lihat di Buana Gardenia. Ada itikaf buat anak-anak, masya Allah itu anak-anaknya tidur semua, itu kasur semua isinya. Dia syaratnya satu, ditemani orang tua, entah ibunya atau bapaknya. Iya. Dia itu kan bagaimana DKM-nya itu meng-create program itu jauh-jauh hari kan? Iya, jauh-jauh hari segala macam. Jadi seperti itu saya ngeliat tuh, karena saya pernah itikaf di sana itu ya, saya dapat 5 hari di sana. Saya ngeliat ini gimana sih itikaf buat anak-anak gitu, dan luar biasa itu, luar biasa. Ada yang mulai lagi nggak? Ada. Statement terakhir dari Ustadz. Ya. Ya, silakan Ustadz. Statement terakhir, salah satu yang dibangun oleh Nabi pertama kali singgah di Madinah itu masjid, Pak. Ya. Mudah-mudahan ini sebuah pemuliaan ya dari Allah buat pengurus masjid. Amin. Masjid itu dimuliakan oleh Allah. Jadi bukan sebuah kemuliaan, tapi Allah muliakan para pengurus masjid itu ya, untuk bisa melayani jemaah. Mudah-mudahan pengurus DKM Safatul Marwah semangat, Amin. makin sabar gitu ya. Dan orang sabar pasti kesel. Kedua, kalau niatnya lurus, insya Allah ide-ide bakal banyak lah. Itu mungkin dari saya ya, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi pada seluruh pengurus DKM gitu ya, yang sudah mau menerima kami selama 10 hari, direpotkan ya, direpotkan gitu ya. Jadi itu mungkin bagus ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Ustadz. Iya. Terus juga teman-teman dan tim dari THI, Iya. semoga nggak kapok. Insya Allah nggak kapok. Kita juga terima kasih. Sampai kita ketemu di event selanjutnya. Amin. Moga-moga nggak sampai nunggu harus Ramadan. Ya, setuju. Setuju. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak hal-hal yang kurang berkenan, juga banyak kekurangan di sini. Iya, Terima kasih, Ustadz. Terima kasih.